Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan kembali membahas soal UMPTKIN prediksinya untuk TKD bagian kuantitatif untuk bangun ruang ya. Jadi kita akan coba bahas soalnya sekarang juga. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya. Oke. Oke, langsung kita mulai dari soal yang pertama. Oke, di sini ada jajar genjang, pastinya sudah paham lah ya. Oke, nah kita lihat di sini ditanya adalah luas jajaran genjang di bawah ini adalah A 28 cm kuadrat, 30, 32, 36. Nah, oke, kemudian di sini bisa kita perhatikan gambarnya ya. Oke, nah panjang dari AD itu adalah 5 gitu ya. Di sini ada 5 ya kan? Nah, kemudian panjang dari sini kemari 3 gitu ya. Oke. Nah, kita akan coba di mana panjang AC 2 akar 29 kita akan cari tingginya. Kenapa? Karena ingat adik-adik berarti luas kan alas kita kalikan dengan tinggi gitu ya. Nah, jadi kita harus cari berapa tingginya gitu ya. Oke, kemudian kita cari nanti berapa panjang alasnya gitu ya. Nah, oke. Boleh saya tambahkan atau saya buatkan di sini. Saya coba buat ya di sini. Ya, ini saya buat garis bantu. Nah, ini. Nah, kalau kita perhatikan ini panjang dari ini kemari, misalnya di sini M, panjang AM sama dengan panjang BN yaitu 3. Kemudian sisi miringnya AD sama dengan BC berarti 5. Nah, otomatis kita bisa cari CN dari rumus Pitagoras ya kan? CN sama dengan akar dari ya 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Berarti ini 25 dikurang 9 yaitu akar 16 ya berapa? 4 gitu. Nah, berikutnya kita akan cari kembali. Di sini sudah kita peroleh tingginya 4. Ini sudah aman ya. Kita cari lagi untuk panjang alas gitu ya. Nah, kita coba cari panjang alasnya. Nah, ini siku-siku kan DN. Jadi kita coba perhatikan segitiga, lihat ya, lihat segitiga ANC. Nah, di situ segitiga siku-siku ya. Nah, di sini kita coba perhatikan ini Q, sini A, di sini N, di sini C. Berarti di sini 2 akar 29, di sini 4 gitu ya. Oke, karena sudah kita peroleh 4, maka ini kita harus cari berapa panjang AN ya gitu ya. Oke, AN sama dengan akar dari Pitagoras juga 2 akar 29 pangkat 2 dikurang 4 kuadrat. Ini kita coba 4 kali 29 ya. 4 dikali 29 dikurang 16. Oke. Nah, berarti ini menjadi, atau boleh saya buat ini biar gampang, 4 kali 4 gitu ya. Jadi saya buatkan gini, 4 dikali 29 dikurang 4. Jadinya 4 dikali 25 ya. Berarti 4 akar 42 akar 25, 5. Jadi jawabannya 10 gitu, gampang ya. Nah, oke, dapat dia 10. Berarti luas adalah alas kali tinggi. Nah, alasnya jadinya 10 kalikan dengan tingginya. Tingginya tadi adalah 4 ya. 4
Maka kalau kita cek di sini jawabannya ya adalah 40 ya. 40 di sini nggak ada jawabannya ya. Oke, jadi memang kalau kita cek dari sini nggak ada jawabannya kan gitu kan. Kenapa? Karena kita menghitungnya dari sini kemari gitu ya. Nah, kita kan alasnya itu kan yang ini, bukan ini gitu ya. Oke, maka ini jangan sampai salah, berarti ini jangan langsung dikalikan langsung ya. Jadi ini salah gitu, oke. Nah, berarti luas adalah, nah karena ini panjangnya 10, kita kurangi 3 gitu. Jadi ini panjangnya jadinya 7 dong ya. Berarti luas alas kali tinggi jadinya 7 kali 4 sama dengan 28. Jadi jawabannya adalah A, cm kuadrat. Oke, itu dia untuk soal nomor 1. Kita lanjut di soal nomor 2. Oke, kita masuk di soal nomor 2 ya. Terdapat sebuah peternakan ayam berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 26 meter dan lebar 17 meter. Pada sekeliling peternakan ayam tersebut dibangun jalan kecil dengan lebar 2,5 meter. Berapa meter kuadrat luas jalan mengelilingi peternakan ayam tersebut? A. 682, B 572, C 527, D 240. Oke, nah jadi kita coba jawab ya kan? Nah, kita coba gambarkan di sini. Kita coba gambar. Nah, ini kita lihat ada sebuah peternakan berbentuk persegi panjang gitu ya. Nah, oke. Nah, panjangnya 26, lebarnya 17. Kemudian di pinggirannya katanya dibuat jalan dengan lebar 2,5 ya. Kini kita buat 2,5. Oke, seperti ini. Nah, berarti yang ditanya berapakah luas dari jalan tersebut, berarti ini ya. Oke, ini. Oke. Oke, jadi langsung boleh kita jawab ya kan? Nah, di sini tadi 2,5, jadi kita coba partisi saja. Ini misalnya kita bagi seperti ini ya kan, ini kita bagi, ini satu bagian, oke. Ini satu bagian dengan ini ya. Nah, jadi yang ini dengan ini sama kan? Nah, oke, berarti kita misalkan ini adalah luas yang hitam ini, ya kan, sama dengan ini, ya. Nah, berarti kita coba lihat luas jalan ya. 2 kali karena sama 2 kali ya. Nah, panjangnya kita lihat. Ini kan 17, dari sini kemari 17, ini kemari 2,5, ini kemari 2,5. Jadi 5 kan? Berarti 17 ditambah 5 berarti 22. Nah, di sini kita buat 22. Panjangnya, lebarnya tetap ya 2,5 gitu kan. Nah, ditambahkan dengan ini 2 kali ya, ini kan 26. 26 dikalikan dengan 2,5 gitu ya. Berarti jadinya 22 kali 5 tambah 26 kali 5 gitu ya. Atau boleh kita buat 5 kali 22 tambah 26. Atau 5 kali dengan 48. Berarti 240 meter kuadrat. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Oke, demikian kita lanjut di soal nomor 3 ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Berapakah keliling bagian yang diarsir pada gambar di samping? Berarti yang ini ya.
nih. Nah, jadi yang ditanya kelilingnya, berarti yang kita hitung itu ini, ya, ini, tambah ini, gitu ya. Oke, nah jadi di sini kalau yang ini namanya busur gitu ya. Jadi kalau busur berarti yang kita hitung panjang busur gitu ya. Nah, ini berapa? Nah, yang ini 10 berarti otomatis dari sini kemari 7 berarti ini 3 gitu ya. Oke, maka kelilingnya adalah dari sini sudah kita peroleh 3 tambah 3 berarti 6 ditambah ya panjang busur yang pertama, panjang busur pertama tambah panjang busur yang kedua. Yang pertama itu yang pendek, yang kedua itu yang panjang. Oke, nah sekarang kita coba lihat panjang busur yang pertama. Kita buat rumusnya alfa per 360 derajat kali 2 pi r ya. Nah, alfanya 60 derajat per 360 kali 2 kali pi. Pi-nya nggak usah karena dalam jawabannya di sini pi semua. Oke, nah kemudian R-nya kita ambil 7 ya. Oke, kemudian 60 kemari berarti 1/6 ya. Berarti 1/6 kali 2 kali 7 kali pi ya. Ini kita coret berarti 7/3 pi. Oke. Nah, sudah. Kemudian panjang busur yang kedua berarti alfa per 360 kali 2 pi r. Oke. Alfanya 60 per 360 kali 2 kali pi kali 10. Karena jari-jarinya 10. Oke, 1/6 kali 2 kali 10 kali pi ya. Oke, maka ini adalah 10/3 pi. Oke, sekarang kita langsung berarti jadinya kelilingnya adalah 6 tambah. Nih kita buatkan jadinya berarti 7/3 pi ya. 7/3 pi ditambah 10/3 pi. Sama dengan 6 tambah 17/3 pi atau 52/3 pi tambah 6 ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, berikutnya sepotong kawat dengan panjang 40 inci dibentuk menjadi segitiga siku-siku. Salah satu sisi siku-sikunya mempunyai panjang 15 inci. Panjang sisi siku-siku yang lain adalah, nah oke, kita coba menalar ya. Di sini sepotong kawat dengan panjang 40 inci dibentuk menjadi segitiga siku-siku. Ya kan, salah satu sisi siku-sikunya mempunyai panjang 15 inci. Nah, oke, misalnya kita coba gambarkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, katanya kalau ini A, ini B, ini C, yang jelas A tambah B tambah C itu 40 gitu ya. Nah, ini 40. Oke. Baru kemudian salah satu di sininya di siku-sikunya 15. Berarti kita misalkan 15 tambah B tambah C 40. Berarti B tambah C 25 ya. 40 kurang 15. Nah, kita lihat di sini selanjutnya yang ditanya panjang sisi siku-siku yang lain. Oke, kita coba. Nah, berarti dari Pitagoras ya. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya.
Atau boleh kita buat berarti B kuadrat ya. Atau iya, B kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan min A kuadrat. Ya kan? Nah, jadi dari sini bisa kita lihat. Nah, di sini sudah ada ini. Berarti ini B tambah C kali B kurang C sama dengan min 15 kuadrat gitu. Nah, di sini jadinya 25 ya kan? Dikali B kurang C sama dengan min 225. Berarti B kurang C sama dengan min kalau kita buat 225 dibagi 25 berarti B kurang C-nya min 15 ya. Iya, hasilnya min 9 ya. Oke, jadi hasilnya min 9. Nah, kita lihat B tambah C tadi 25, sedangkan B kurang C min 9. Nah, ini kita coba langsung jumlahkan. 2B berarti yang ini jadinya 16 ya. Berarti B-nya 8. Oke. Kemudian kalau B-nya 8 berarti C-nya langsung kita masukkan kemari. Berarti B, berarti C 25 kurang 8, 17 ya. Berarti C-nya 17, B-nya 8. Sudah? Q berarti A-nya sudah. Nah, yang ditanya adalah panjang siku-siku yang lain. Nah, 8, 17 yang ada 8. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, itu dia karena ditanya siku-siku yang lain. Oke, demikian. Oke, berikutnya kita bahas ya soal ini. Diameter kaleng cat adalah 14 cm dan tingginya adalah 10 cm. Apabila untuk mengecat rumah membutuhkan cat sebanyak 4.620 cm kubik. Berapa kaleng cat yang dibutuhkan untuk mengecat rumah tersebut gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat di sini ya. Nah, A 30, B 21, C 10,5, D 3 ya. Oke, kita coba. Nah, diameternya adalah 14 ya kan. Tingginya adalah 10 ya, tinggi 10. Apabila untuk mengecat rumah membutuhkan cat 4620 cm kubik. Berapa kaleng cat? Nah, berarti kita buat gini. Kita hitung dulu volumenya ya, volume daripada kaleng cat. Oke. Kaleng cat ya. Nah, berarti di sini kan tabung ya kan? Berarti V R kuadrat dikali T ya. Berarti R-nya 7 ya kan? Karena diameternya 14. Berarti 22 per 7 dikali 7 kali 7 kali 10. Nah, ini kita coret. Berarti 22 kali 70 ini ya. Ya, 22 kali 70. Nah, berarti 22 kali 70 berarti sekitar 1540 ya. Nah, itu volumenya. Jadi kita coba lihat berarti dari sini kita peroleh cat yang dibutuhkan jadinya 4620 kita bagi saja dengan 1540 ya kan. Berarti ini kita coret hasilnya adalah 3. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, demikian untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut ya. Perhatikan gambar. Jika segitiga ABC adalah segitiga sama sisi, maka volume prisma ABCDEF
Nah, ingat volume daripada prisma ya, harus ingat rumusnya, yaitu luas alas ya kan kita kalikan tinggi itu. Oke. Nah, di sini alasnya adalah segitiga sama sisi. Jadi kita lihat di sini ini katanya 4 berarti ini 4 ini 4 gitu kan. Nah, berarti yang kita hitung luasnya saja. Nah, luas segitiga sama sisi ya kan. Luas segitiga sama sisi ya, sama sisi. Ingat rumusnya bisa kita buat setengah dikali berarti seperempat ya, seperempat. Oke, seperempat dikali S kuadrat akar 3 itu dia. Jadi S-nya ini 4, oke. Berarti kita buat seperempat dikali 4 kuadrat akar 3. 16 bagi 4, ya 4 akar 3. Nah, oke, maka dari sini untuk volume, ya kan? Ya, luas alasnya 4 akar 3, kita kalikan dengan tingginya 4 akar 3. 4 kali 4, 16, akar 3 kali akar 3, 3. Jadi jawabannya 48, yaitu C. Oke, demikian cara menyelesaikannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah kita lanjut di soal berikutnya ya. Maka X derajat tambah Y derajat sama dengan titik-titik. Nah, ini gambar di sini yang ditanya adalah nilai X dan Y ya. Oke, 10 derajat, 60 derajat, 80 derajat, 70 derajat. Nah, kita coba jawab, ya kan? Nah, di sini ada yang perlu kita pahami yaitu sudut-sudut yang dibuat atau diperoleh dari 2 buah garis atau 4 buah garis, 3 buah garis yang bisa ditemukan nanti bertolak belakang, berpelurus, sudut yang sehadap gitu ya. Nah, sudut yang misalnya berseberangan gitu. Jadi kita lihat di sini. Kemudian jumlah pada segitiga, total sudutnya gitu. Jadi harus kita kuasai. Nah, ini kita akan coba lihat 70 derajat ini kalau dia kemari kan kita mau cari ini kan. Nah, jadi di sini 70 ya, 70 yang ini berarti dari berpelurus. Nah, karena ini kan berpelurus dengan ini, maka otomatis ini adalah 110 derajat. Dari mana? 180 kurang 70 gitu. Nah, karena ini merupakan segitiga, ya berarti totalnya harus 180. Berarti B-nya ini, sudut B-nya berarti 180 dikurangi totalnya ini 170 derajat, yaitu 10 derajat gitu. Nah, jadi kita perhatikan berarti di sini 10 gitu. Nah, yang ini ya, yang ini sama dengan yang ini gitu. Jadi bukan sama dengan yang ini ya, tapi sama dengan ini. Nah, berarti ini ya kan ini dengan ini sama yaitu 10. Nah, sedangkan yang ini sama dengan yang ini berarti 60 gitu. Jadi dari situ. Berarti X tambah Y yaitu 10 tambah 60 berarti 70. Oke, jawabannya adalah D. Itu dia ya, jadi sangat mudah. Oke, selanjutnya kita lihat di soal nomor 8. Sebuah bola berjari-jari 10 cm, ya kan? Jika diisi air setinggi 4 cm, maka luas permukaan air di dalam bola. Nah, oke, sekarang kita lihat 8pi, 16pi, 64pi, 128pi. Nah, oke, kita coba gambarkan ini misalnya sebuah bola kalau kita sudah tampak gitu ya, tampak kita lihat dari depan. Nah, jadi katanya dia berjari-jari 10, berarti kita misalkan dia kemari 10 gitu ya. Nah, ini 10. Nah, dia berisi air di sini, ini airnya berisi nih. Nah, ini sebenarnya seperti ini ya.
Nah, di sini ada air ya. Nah, tinggi airnya katanya adalah 4. Berarti kalau ini 4 ya kan, berarti ini tinggal 6. Nah, di sini dia sampai sini. Berarti ini jari-jari kan? Berarti di sini kalau kita buat ini 10 karena di sini saya misalkan M, ini O, ini A, ini B gitu. Jadi tinggi air itu kan AB. AB itu tinggi air gitu ya. Tinggi air yaitu 4 cm. Jadi 4 cm. Nah, kemudian berarti sisanya ini 6. Berarti kita harus cari ini gitu ya. Nah, berarti dari sini kita peroleh gitu ya. Dari sini kita cari BM. BM berarti akar dari 10 kuadrat ya kan, dikurangi dengan 6 kuadrat, maka ini adalah 100 dikurang 36 berarti akar 64, berarti 8. Jadi panjangnya ini 8 ya kan. Nah, yang ditanya luas permukaan air gitu. Jadi luas permukaan air yang ditanya. Luas permukaan air. Nah, berarti di sini kan 8. Ya, berarti 8 karena ini bentuknya nanti lingkaran ya kan juga. Maka yang ini 8. Kita misalkan ini jari-jarinya. Berarti luas permukaannya jadinya VR kuadrat ya kan. Jadi Pi kali 8 kuadrat yaitu 64 V. Jadi jawabannya adalah C. Oke, jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. Luas daerah yang diarsir di atas adalah, ini salah nih, harusnya di bawah ya. AA 20,5, B 20, C 21, D 21,5. Nah, oke, sekarang kita coba jawab ya. Nah, jadi di sini yang diarsir ini adalah kalau kita perhatikan luas diarsir ya kan, itu adalah luas seluruhnya dikurangi dengan luas seperempat lingkaran yang putih nih. Berarti luas persegi dikurang dengan luas seperempat lingkaran. Jadi itu adalah seperempat lingkaran. Nah, luas persegi itu kan sisi kali sisi. Berarti 10 kali 10 kurang seperempat dikali pi r kuadrat. Nah, ini adalah 100 dikurang seperempat dikali 3,14 dikalikan dengan R kuadrat. Berarti R-nya 10 kali 10 ya. Nah, ini jadinya 100, oke. Dikurang dengan, ini kalau kita buat 100 berarti seperempat dikalikan dengan 314. Nah, ini salah, ini 100 ya, bukan 1000. 100 dikurang. Nah, 314 kita bagi dengan, coba kalau kita bagi ya, 314 dibagi 4 ya, 314 dibagi 4, maka hasilnya adalah 78,5. Maka jawabannya adalah kalau dikurangkan 21,5. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjut di soal nomor 10 ya. Jika AB sama dengan 12 cm, BC sama dengan AD sama dengan 8 cm, AE sama dengan EB, maka luas segitiga dari EBD. Jadi ini yang ditanya. Nah, jadi sebenarnya ini sangat mudah ya. Nah, ini 12, 24, 36, 48. Nah, ini pasti kalau adik-adik sudah terbiasa, pasti gampang. Nah, jadi kita lihat AB-nya 12 gitu ya. AB-nya 12 dari sini ya kan. Berarti ini 12
Kemudian BC-nya katanya 8, berarti ini 8. Nah, ini juga 12, ini 8. Jadi gampang ya. Nah, kita pertama hitung dulu luas seluruhnya, luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Panjang kali lebar yaitu 12 kali 8 berarti 96 gitu ya. Nah, ini pertama, kedua. Nah, di hasil ini kan berarti kita hitung nanti luas seluruhnya dikurang yang pertama dan kedua gitu aja. Luas segitiga pertama yaitu, nah ini kita buat dari sini gitu kan. Nah, di sini 8, di sini AE sama dengan EB, berarti ini sama ya. Nah, ini berarti 6, ini juga 6 ya kan. Nah, ada yang seperti ini gitu. Jadi ini 6, ini 6. Pas ya. AE sama dengan EB. Nah, oke, bisa ini. Jadi 48 ya kan. 48 bagi 2 berarti 8 kali 6 bagi 2 berarti 24. Nah, yang ini luas segitiga 2 ya 8 kali 12 bagi 2 berarti 4 kali 12 48. Nah, jadi kita totalkan berarti sekitar 72. Berarti luas BDI atau EBD 96 dikurang 72 maka dapat 24 gitu. Nah, ada yang seperti itu juga. Nah, caranya juga ada seperti ini, luas segitiga EBD boleh juga ini langsung aja setengah alas dikali tinggi gitu. Karena ini segitiga. Jadi ini alasnya 6, oke. Kemudian tingginya 8. Nah, jadi kita pakai ini tinggi walaupun bentuknya mereng. Maka ini 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi sama. Oke. Nah, jadi demikian caranya untuk soal nomor 10. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sangat mudah kalau kita paham triknya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang terakhir, soal nomor 11 ya. Nah, ini adalah soal mengenai luas permukaan. Nah, luas permukaan dua bola berturut-turut adalah L1 dan L2. Jari-jari bola berturut-turut 2 dan 3. Maka perbandingan L1 dengan L2. Nah, oke, sekarang kita coba jawab. Nah, jadi kuncinya kan harus ingat rumusnya ya. L1 dan L2. L1 luas permukaan bola 4 pi R1 kuadrat per 4 pi R2 kuadrat. Ini kita coret aja. Nah, ini sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. R1-nya dari 2 kuadrat per 3 kuadrat berarti 4 banding 9. Jadi jawabannya adalah C. Selesai. Oke, demikian untuk pembahasan soal-soal UMPTKN di bidang geometri di soal TKD. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi nanti soal-soalnya di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa adik-adik belajar terus, semoga lulus, dan jangan lupa dibantu untuk di-share supaya semakin banyak orang yang belajar dan adik-adik mendapatkan pahala yang luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Satu lagi, jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih.